Bab 4, Peningkatan Roh. Semua orang dalam suasana hati yang indah, dan sangat senang dengan Bai Xiaochun. Bukan saja dia sangat memesona, dia tampaknya memiliki banyak ide licik. Zhang Fati besar memutuskan bahwa ada imbalan yang sudah ditentukan, dan menekan sebutir beras roh ke tangan Bai Xiaochun. Bai Xiaochun tertawa senang saat dia terhuyung-huyung kembali ke kamarnya. Sebelum dia bisa naik ke tempat tidur, semua energi spiritual yang dia serap dengan memakan berbagai bahan berharga tiba-tiba meledak di dalam dirinya. Kepalanya berputar, dan dia menjatuhkan diri pertama ke tanah, di mana dia segera mulai mendengkur. Dia tidur nyenyak sepanjang malam. Keesokan paginya subuh, ketika dia membuka matanya, mereka bersinar terang. Dia melihat ke bawah untuk menemukan bahwa dia lebih gemuk dari hari sebelumnya. Selanjutnya, kulitnya ditutupi lapisan kotoran yang lengket. Ketika dia bergegas untuk mandi, Big Fatty Zhang dan yang lainnya sedang menyiapkan sarapan untuk para murid sekte. Ketika mereka melihat penampilan Bai Xiaochun yang basah kuyup, mereka mulai tertawa. Saudara muda ke-9, semua kotoran itu berasal dari kotoran di tubuhmu. Setelah kamu menyingkirkannya, akan lebih mudah bagi kamu untuk berlatih kultivasi. Ambil cuti beberapa hari, kami tidak akan membutuhkan bantuan kamu lagi. Dalam beberapa hari kamu dapat mulai bekerja lagi. Petik 2. Jangan lupa tentang sebutir nasi roh itu. Makanlah dengan cepat sebelum menjadi buruk. Petik 2. Tentu, jawab Bai Xiaochun. Merasa cukup energi, dia kembali ke kamarnya dan mengambil wajan penyu dari kompor. Setelah mengisinya dengan air dari kamar mandi, dia kembali dan meletakkannya kembali di atas kompor. Kemudian dia mengeluarkan sebutir beras roh untuk memeriksanya. Itu seukuran ibu jarinya, kristal dalam penampilan, dan aromatik yang harum. Jika dewa memakan barang ini, maka itu pasti luar biasa. Sambil mendesah, dia melemparkan beberapa potong kayu ke kompor, lalu menyalakan api. Dia segera terkena ledakan panas, yang menyebabkannya mundur, berkedip dengan cemas. Kemudian dia melihat ke bawah ke api dan mengklik lidahnya. Itu bukan api biasa, itu menyala lebih cepat dan juga membakar jauh lebih panas daripada api di desa. Melihat lagi kayu yang terbakar di dalam api, ia menyadari bahwa itu bukan potongan kayu biasa. Sekitar saat ini, api mulai membakar bahkan lebih panas dari sebelumnya, dan Bai Xiaochun menyaksikan dengan takjub ketika salah satu desain terukir di bagian belakang wajan penyu mulai menyala, mulai dari apa yang tampaknya menjadi ekor kura-kura shell dan berakhir di mana kepala itu berada. Segera, seluruh desain bersinar cerah. Bai Xiaochun menatap dengan takjub, lalu menamparkan pahanya. Aku tahu itu, ini semacam harta karun, ini pasti jauh lebih baik daripada wok kakak sulung. Lebih yakin dari sebelumnya bahwa wajan ini adalah sesuatu yang luar biasa, Bai Xiaochun dengan cepat melemparkan sebutir beras roh ke dalam air. Kemudian dia duduk ke samping dengan gulungan bambu kontrol Arc Valet Ki Cauldron. Meniru gerakan dan teknik pernapasan yang digambarkan dalam gambar pertama, ia mulai berkultivasi. Dia baru saja mulai ketika, tiba-tiba, matanya melebar, postur yang sebelumnya sangat sulit dipertahankan sehari sebelumnya, kini jauh lebih mudah untuk diasumsikan. Faktanya, dia benar-benar merasa sangat nyaman, tanpa sedikit pun rasa canggung. Selain itu, teknik pernapasan tidak lagi membuatnya merasa seolah-olah dia mati lemas. Sebaliknya, ia merasakan sensasi yang sangat menyenangkan. Lebih jauh lagi, dia benar-benar yakin bahwa sebelum hari ini dia hanya dapat mempertahankan postur selama sekitar 3 atau 4 kali napas, tetapi kali ini, setelah 7 atau 8 kali napas, dia tidak merasakan sedikit pun rasa sakit atau ketidaknyamanan. Menekan kegembiraannya, Bai Xiaochun dengan tenang melanjutkan sampai 30 napas waktu berlalu. Tepat ketika dia akhirnya mulai merasa lemah dan tidak nyaman, seutas ki tiba-tiba muncul di dalam dirinya. Itu sangat dingin, dan berputar-putar dengan cepat, sebelum bisa membuat lingkaran penuh di seluruh tubuhnya, itu lenyap. Namun, Bai Xiaochun sangat bersemangat sehingga dia melompat berdiri. Ki, hahaha, akhirnya Ki muncul, penuh dengan kegembiraan, dia mulai mondar-mandir di kamarnya. Dia dengan cepat sampai pada kesimpulan bahwa itu pasti ada hubungannya dengan semua bahan berharga yang dia konsumsi malam sebelumnya. Tiba-tiba dia berharap dia makan lebih banyak. Tidak heran Penatua Brother Zhang lebih memilih mati kelaparan di oven daripada pergi menaiki tangga di sekte luar. Bahkan para murid sekte luar pun tidak akan memiliki kesempatan seperti ini. Duduk dengan cemas, dia sekali lagi mulai berlatih kultivasi. Kali ini, ia mampu mempertahankan postur dan bernafas selama 60 kali napas penuh. Pada saat itu, aliran ki muncul dalam dirinya, hampir menetes, yang dengan cepat beredar di tubuhnya. Setelah mengalami ini 1 kali sebelumnya, dia siap, dan mulai membimbing ki melalui jalur tertentu, seperti ditunjukkan oleh gambar pertama dalam gulungan bambu. Segera, ki mengalir melewatinya seperti yang diinginkannya. Dia mempertahankan postur dan gerakan yang ditunjukkan dalam ilustrasi pertama, dan ketika dia melakukannya, dia bisa merasakan aliran dingin yang muncul dari berbagai bagian tubuhnya, hampir seperti tetesan air, yang bergabung ke aliran ki, menyebabkannya tumbuh lebih besar dan lebih besar. Pada akhirnya, itu seperti aliran kecil, mengalir dalam siklus yang berkelanjutan. Sebuah getaran mengaliri dirinya, dan seolah-olah lapisan kabut tiba-tiba dilucuti dari benaknya. Suara gemuruh bergema keluar dari tubuhnya. Dia tiba-tiba merasa lebih ringan dan lebih gesit dari sebelumnya. Pada saat yang sama, gumpalan kotoran dikeluarkan dari pori-pori di seluruh tubuhnya. Tidak seperti terakhir kali, aliran ki di dalam dirinya tidak lenyap, tetapi sebaliknya, tetap di sana, beredar di sekujur tubuhnya. Bai Xiaochun membuka matanya, dan mereka bersinar lebih terang dari sebelumnya.
Pikirannya bahkan tampak bergerak sedikit lebih cepat dan tubuhnya terasa lebih ringan dan lebih cepat. Sebuah kapal ki permanen, pikirnya bersemangat. Itu pertanda bahwa aku telah berhasil mengembangkan tingkat pertama seni kontrol Cauldron Valet. Ini juga berarti bahwa aku telah mencapai itu, level pertama ki kondensasi. Bai Xiaochun sangat gembira, dan segera berlari ke kamar mandi. Ketika Big Fatty Zhang dan yang lainnya melihatnya, mereka saling bertukar pandang. Meskipun mereka sedikit terkejut bahwa Bai Xiaochun telah mencapai tingkat pertama begitu cepat, mereka semua tahu mengapa itu terjadi. Setelah kembali ke kamarnya, Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian mulai mempelajari gulungan bambu lebih menyeluruh. Setelah mengolah tingkat pertama seni kontrol Cauldron Valet Ki, aku harus dapat memanipulasi objek fisik. Wow, ini pada dasarnya adalah teknik magis abadi. Aku seharusnya bisa menembak benda-benda di udara. Dengan mata bersinar, dia mengikuti instruksi yang ditentukan dalam gulungan, menggerakkan kedua tangan bersama-sama dengan cara khusus untuk melakukan mantra. Kemudian, dia melambaikan jarinya ke meja terdekat. Seketika, aliran di dalam dirinya melonjak seperti bronco baking, berlari ke arah jari telunjuk kanannya dan kemudian keluar melalui ujung jarinya. Itu berubah menjadi sesuatu seperti utas yang tak terlihat, yang kemudian menempelkan dirinya ke meja terdekat. Namun, segera setelah mencapai meja, koneksi menjadi tidak stabil, dan utasnya hancur. Wajah Bai Xiaochun menjadi pucat. Setelah beberapa saat pemulihan, dia meninjau kembali apa yang baru saja dia lakukan, lalu memutuskan untuk menyerah saat memindahkan meja. Sebagai gantinya, ia mengeluarkan pedang kayu dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Dia tidak yakin dari kayu jenis apa pedang itu dibuat, tetapi meskipun lebih ringan dari meja, tetap saja terasa sangat berat. Dia melambaikan jarinya ke arah itu, dan pedang kayu itu bergerak, lalu perlahan-lahan melayang 1 inci ke udara sebelum jatuh kembali ke meja. Bai Xiaochun sama sekali tidak berkecil hati. Setelah beberapa upaya yang lebih bersemangat, ia bisa membuat pedang itu naik semakin tinggi. Segera 10 inci, lalu 20, lalu 30. Pada saat senja turun, dia bisa membuat pedang kayu itu terbang dalam garis lurus. Meskipun itu tidak terlalu cepat, dan dia tidak bisa mengubahnya, itu tidak akan jatuh semudah ketika dia pertama kali berlatih. Untuk selanjutnya, aku, Bai Xiaochun, adalah seorang abadi. Dia bangkit dengan bangga, memegang tangan kirinya di belakang punggung, dan kemudian melambaikan tangan kanannya, menyebabkan pedang kayu itu terbang dengan goyah bola-balik di kamarnya. Akhirnya, ki-nya mulai tumbuh tidak stabil, jadi dia menyingkirkan pedang kayu itu dan terus berlatih kultivasi. Kemudian, dia menangkap angin aroma harum yang datang dari wajan, menyebabkan dia mengangkat kepalanya dan menghirup dalam-dalam. Tiba-tiba merasa lapar, dia menyadari bahwa dia sibuk berkultivasi sepanjang hari, dan benar-benar lupa tentang nasi roh yang mendidih di wajan. Dia segera berjalan dan mengangkat tutupnya untuk melihat ke dalam. Saat dia melakukannya, aroma kuat dari arwah beras menghilang. Terlebih lagi, pada suatu saat selama proses itu, desain perak yang cemerlang dan bercahaya telah muncul di permukaan beras. Desainnya terlihat jelas, dan ketika Bai Xiaochun melihatnya dengan cermat, dia tiba-tiba merasa tersesat di dalam cahaya. Namun, setelah beberapa saat, desainnya mulai memudar. Dia menyipitkan matanya, dan setelah beberapa pemikiran lagi, mengambil sebutir beras roh dan memegangnya di tangannya untuk melihat lebih dekat. Desain itu terlihat sangat familiar. Matanya berkedip dengan sinar serius. Dia menunduk untuk melihat ke bawah kompor, dan melihat bahwa api sudah lama terbakar. Potongan-potongan kayu tidak lebih dari abu sekarang, dan desain pada wajan sekali lagi memudar menjadi tidak jelas. Namun, dia masih bisa mengatakan bahwa desain perak pada butiran beras adalah desain yang sama dengan desain di belakang wajan. Dia memutuskan untuk tidak terus menyelidiki desain, dan untuk amannya, memilih untuk tidak makan nasi untuk saat ini. Sebagai gantinya, dia memasukkannya ke tasnya, duduk di sana sejenak dalam perenungan, lalu meninggalkan gubuknya untuk membantu Big Fatty Zhang dan yang lainnya. Tak lama, setengah bulan telah berlalu. Kemajuan kultivasi Bai Xiaochun sekali lagi melambat. Namun, setelah beberapa penyelidikan rahasia, ia mengetahui bahwa desain perak tidak pernah muncul pada nasi roh ketika dimasak. Keingintahuannya jelas telah digelitik. Semakin dia mempelajarinya, semakin terlihat ada sesuatu yang istimewa pada sebutir beras ini, belum lagi wajinya, yang bahkan terasa lebih aneh. Beberapa hari kemudian, Fatih Hei ketiga meninggalkan oven untuk pergi membeli persediaan, memberi Bai Xiaochun kesempatan sempurna untuk menyelinap ke ruang Forces, tempat di mana para pelayan bisa mendapatkan informasi umum tentang kultivasi. Dalam perjalanan kembali ke gubuknya, dia melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan kegembiraan yang memenuhi hatinya. Setelah menutup pintu di belakangnya, dia segera mengeluarkan sebutir beras roh dan mempelajari desain perak. Perlahan-lahan, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Ketika dewa berlatih kultivasi, ada 3 keterampilan yang mereka tidak bisa lakukan tanpanya. Yang pertama adalah mensintesis obat-obatan, yang kedua adalah menempa peralatan, dan yang ketiga adalah peningkatan semangat. Bai Xiaochun teringat kembali pada gambar-gambar yang telah dia gali ketika mencari melalui catatan kuno di ruang Forces. Salah satu dari mereka sangat mirip dengan desain perak yang sekarang terlihat pada butiran beras. Peningkatan roh. Setelah beberapa saat, dia menarik napas panjang dan dalam. Peningkatan roh adalah teknik khusus di mana energi surga dan bumi dipaksa menjadi benda fisik. Itu adalah jenis sihir yang pada dasarnya menggantikan fungsi alami langit dan bumi, suatu teknik yang dapat digunakan pada pil obat, dupa, atau benda ajaib. Sayangnya, itu dilarang oleh surga dan bumi, memastikan bahwa tingkat keberhasilannya terbatas.
keberhasilan akan menyebabkan item menjadi jauh lebih kuat. Kegagalan akan menghasilkan energi dari langit dan bumi yang menjadikan barang itu sama sekali tidak berguna. Hal yang paling mengejutkan tentang peningkatan semangat adalah bahwa hal itu dapat dilakukan berulang kali. Setiap keberhasilan meningkatkan efek peningkatan roh hingga 10 kali lipat, yang mengarah pada transformasi surga yang menggoncangkan bumi. Tentu saja, semakin berharga item itu untuk memulai, semakin menakutkan hasil keberhasilannya. Tidak mengherankan, peluang keberhasilan menurun dengan setiap peningkatan. Bahkan, setelah titik tertentu, bahkan beberapa Grandmaster peningkatan semangat tidak akan berani melangkah lebih jauh. Bagaimanapun, konsekuensi dari kegagalan dalam kasus itu akan sulit diterima. Catatan kuno mengatakan bahwa harta penjaga Spirit Stream Sect adalah item yang entah bagaimana ditingkatkan 10 kali lipat oleh peningkatan roh. Pedang Heavenhorn, tenggorokan Bai Xiaochun terasa kering. Dengan mata yang bersinar karena tidak percaya dan kebingungan, dia menelan ludah dan memandangi wajan berbentuk kura-kura. Ada 10 garis dekoratif samar di bagian belakangnya, dan ketika dia memandanginya, jantungnya mulai berdetak begitu kencang hingga terasa seperti hendak keluar dari dadanya. Pada saat ini, dia yakin bahwa desain yang muncul pada nasi roh adalah tanda peningkatan semangat. Selanjutnya, sumber desain itu tidak lain adalah wajannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengertakkan gigi. Jika dia tidak sampai ke dasar misteri ini, dia tidak akan bisa tidur. Dia tahu pasti bahwa wajan ini adalah sesuatu yang luar biasa, dan karena itu, dia tidak bisa membiarkan siapapun masuk rahasianya. Dia menunggu sampai larut malam, lalu dengan diam-diam memberikan tip ke wajan. Setelah menarik napas dalam-dalam dan berusaha untuk tidak memikirkan apa yang akan terjadi jika ia gagal, ia mengeluarkan pedang kayunya dan melemparkannya ke dalam, dengan cara yang sama ia telah melemparkan sebutir beras. Bab 5, apa yang terjadi jika aku kehilangan hidupku yang miskin? Setelah menunggu apa yang tampak seperti selamanya, tidak ada yang aneh terjadi. Bai Xiaochun memandangi pola-pola pada penyu wajan, dan kemudian melihat ke bawah ke tungku itu sendiri. Tidak ada yang tersisa dari kayu kecuali abu, jadi dia pergi, untuk kembali beberapa menit kemudian dengan kayu bakar lagi. Kayu bakar untuk penggunaan pribadi bukan hal biasa di offense, jadi dia terpaksa pergi mencari Big Fatty Zhang untuk membuat permintaan khusus untuk beberapa lagi. Setelah menyalakan api, Bai Xiaochun sekali lagi fokus pada desain pertama pada kura-kura wajan. Saat kayu terbakar, desainnya menyala. Hati Bai Xiaochun mulai berdegup kencang, dan kemudian tiba-tiba, pedang kayu itu mulai bersinar dengan cahaya perak yang menyilaukan. Dia mundur beberapa langkah, setelah itu cahaya perlahan memudar, dan sensasi menusuk mulai keluar dari dalam wajan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan hati-hati melangkah ke wajan. Pedang kayu, seperti butiran beras roh, sekarang memiliki desain perak cerah di atasnya, yang secara bertahap memudar menjadi warna perak pekat. Pedang itu muncul berbeda dari sebelumnya. Meskipun masih terbuat dari kayu, sekarang sepertinya itu terbuat dari logam. Mata Bai Xiaochun bersinar saat dia dengan hati-hati mengambil pedang dari wajan. Rasanya lebih berat, dan juga memancarkan rasa dingin tertentu. Itu berhasil. Peningkatan semangat pertamaku pada pedang kayu berhasil. Bai Xiaochun membelai pedang itu dengan gembira, lalu melirik wajan itu dan mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk membiarkannya begitu saja. Semakin dia memperlakukannya seperti barang biasa, semakin kecil kemungkinan orang akan memperhatikannya. Adapun nasi beras, ia memutuskan untuk memakannya sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Dia juga akan berhati-hati untuk tidak membiarkan siapapun melihat pedang kayu. Sebagai langkah tambahan, dia datang dengan ide entah bagaimana melukis di atas desain bercahaya. Akhirnya, dia merapikan kamarnya, lalu berjalan keluar dengan acuh tak acuh, seolah-olah tidak ada yang aneh terjadi. Selama beberapa hari berikutnya, ia mengumpulkan beberapa bahan cair dari oven yang ia gunakan untuk melukis pedang, membuatnya cerah dan berwarna-warni, meskipun agak tidak sedap dipandang. Yang paling penting adalah bahwa desain roh ditutupi cukup baik sehingga tidak jelas. Pada akhirnya, Bai Xiaochun mengangguk puas. Seiring hari-hari berlalu, Bai Xiaochun menjadi nyaman dengan kehidupan di oven seperti ikan di air. Dia dengan cepat cocok dengan saudara penatua lainnya, dan juga menjadi akrab dengan pekerjaan yang berlangsung di sana. Dia segera menemukan bahwa berbagai jenis api diperlukan untuk memasak makanan roh yang berbeda. Bahkan, berbagai jenis api dijelaskan dalam hal warna, ada api satu warna, api dua warna, dan sebagainya. Kayu yang dia gunakan sebelumnya untuk memanaskan kura-kura adalah kayu bakar satu warna. Zhang Fati besar mulai tumbuh terutama menyukai Bai Xiaochun, dan merawatnya. Lebih jauh, seperti yang dia katakan, setelah beberapa bulan berlalu, Bai Xiaochun mulai menambah berat badan. Dia bukan lagi anak kurus ketika dia pertama kali bergabung dengan sekte. Dia lebih gemuk, tetapi pada saat yang sama, kulitnya juga lebih cerah dan lebih jelas dari sebelumnya. Dia juga terlihat lebih tidak berbahaya dari sebelumnya, dan jelas mencapai titik pantas mendapatkan gelar Nin Fati Bai. Dia juga mengalami pengaturan waktu camilan khusus lebih dari 1 kali. Namun, apa yang menurut Bai Xiaochun membuat frustrasi adalah, meskipun bertambah berat, kultivasinya tampaknya berkembang perlahan seperti sebelumnya. Akhirnya, dia berhenti mengkhawatirkan hal itu dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk makan dan minum bersama kakak-kakak lelakinya. Hidup itu baik. Ketika bulan-bulan berlalu, dia mendengar sedikit gosip tentang peristiwa baru-baru ini di Spirit Stream Sect. Selain itu, Big Fatty Zhang mengajarinya lebih banyak tentang sekte secara umum. Dia belajar bahwa para murid sekte dibagi menjadi sekte dalam dan luar.
Setiap pelayan yang bisa berlatih kultivasi sampai ke tingkat ketiga ki kondensasi akan dapat menantang salah satu cobaan dengan api, yang merupakan jalur yang ada di berbagai puncak gunung di sekte. Seorang pelayan yang melewati persidangan dengan api dapat bergabung dengan puncak gunung itu sebagai murid sekte luar. Hanya dengan menjadi murid sekte luar yang bisa ada orang yang benar-benar menjadi bagian dari sekte Stream Roh. Namun, mencapai prestasi seperti itu akan dianggap sebagai pencapaian yang menakjubkan, dan akan setara dengan pepatah lama tentang ikan yang melompati gerbang naga. Hanya 3 pesaing teratas dalam uji coba bulanan yang akan diterima, yang berarti bahwa jumlah orang yang bisa menjadi murid sekte luar dibatasi. Pada suatu hari tertentu, ketujuh Fatih telah dijadwalkan untuk keluar dan membeli persediaan, tetapi akhirnya sibuk dengan beberapa hal lain. Akibatnya, Big Fatih Zhang memanggil Bai Xiaochun dan menyuruhnya untuk menggantikan ketujuh Fatih. Bai Xiaochun ragu-ragu sejenak, mengingat kejadian dengan Su Baochai dari beberapa bulan sebelumnya. Meskipun mungkin itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan, dia tidak bisa menghilangkan kecemasannya. Sebelum pergi, ia kembali ke kamarnya dan mengumpulkan 8 parang daging dan juga mengenakan 6 mantel kulit panjang. Pada saat dia selesai berpakaian, dia tampak seperti bola bundar. Namun, dia juga merasa jauh lebih aman, yang merupakan hal penting. Hal terakhir yang dia lakukan adalah mengikat wajinya ke punggungnya, membuatnya merasa sangat aman. Dia kemudian terhuyung keluar dari oven dan menuruni gunung. Saat dia berjalan di sepanjang jalan kapur hijau di sekte itu, dia memandangi bangunan dan halaman yang indah, dan mulai merasa lebih bangga dari sebelumnya. Bagaimana waktu berlalu, dia merenung, menggenggam tangannya di belakang punggung. Hidup itu seperti mimpi, aku, Bai Xiaochun, hanya menghabiskan beberapa bulan berlatih kultivasi. Namun, ketika aku berpikir kembali ke dunia fana, dan kehidupan aku di desa, itu mengisi mata aku dengan air mata. Dia berjalan bersama dengan 8 parang daging yang tergantung di ikat pinggangnya, sebuah wajan di punggungnya, dan beberapa lapis pakaian, tampak sangat seperti bola mainan bobrok. Kadang-kadang, dia akan bertemu pelayan lain, yang akan menatapnya dari sudut mata mereka saat dia lewat. Bahkan ada beberapa murid wanita yang tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihatnya. Mereka menutupi mulut mereka dengan tangan mereka, dan suara tawa mereka seperti lonceng perak, jernih dan merdu. Wajahnya sedikit memerah, Bai Xiaochun tidak bisa menahan perasaan lebih mengesankan dari sebelumnya. Bersihkan tenggorokannya, dia menjulurkan dadanya dan terus melenggang. Sebelum terlalu banyak waktu berlalu, dan bahkan sebelum dia meninggalkan distrik pelayan puncak ketiga, dia memperhatikan bahwa beberapa pelayan bergegas ke kejauhan, terlihat sangat bersemangat. Mereka tampaknya menuju ke arah jalan yang mengarah ke puncak-puncak ketiga, tempat di mana para murid sekte luar sering berkumpul. Semakin banyak pelayan mulai berlari ke arah itu, tampak sangat bersemangat. Terkejut dengan adegan itu, Bai Xiaochun dengan cepat meraih seorang pelayan kurus yang kebetulan berlari. Saudara muda, apa yang terjadi? Bai Xiaochun bertanya dengan heran. Mengapa semua orang berlari ke sana? Pria muda itu memandang dengan marah, tetapi kemudian melihat wajan hitam di punggung Bai Xiaochun, dan ekspresinya berubah iri. Aku tidak menyadari kamu berasal dari Offense, Penatua Broter. Kenapa kamu tidak ikut? Dua terpilih dari sekte luar, Zhou Hong dan Zhang Yide, bertarung dalam persidangan dengan arena api. Seharusnya, keduanya memiliki daging sapi satu sama lain. Apapun yang terjadi, mereka berdua berada di tingkat ke-6 Ki Condensation, jadi kita harus bisa belajar sedikit dengan menonton mereka, dan bahkan mungkin mendapatkan pencerahan. Menyelesaikan penjelasannya, pria muda itu bergegas pergi, tampaknya khawatir kehilangan salah satu tindakan. Merasa sangat ingin tahu, Bai Xiaochun bergegas, mengikuti arus orang-orang ketika mereka meninggalkan distrik pelayan dan menuju ke kaki puncak ketiga, di mana sebuah platform besar dapat terlihat. Platform itu sekitar 3.000 meter, dan dikelilingi oleh kerumunan pelayan. Bahkan ada orang-orang yang menonton dari posisi lebih jauh di atas gunung, yang semuanya mengenakan pakaian mewah, dan jelas adalah murid sekte luar. Dua pria muda menduduki platform, keduanya mengenakan pakaian mewah. Salah satu dari mereka memiliki bekas luka di wajahnya, yang lain memiliki kulit seputih giok. Keduanya bertarung bola-balik, menyebabkan suara ledakan menggema. Cahaya benda-benda magis mengelilingi mereka berdua. Mengambang di depan pemuda berwajah bekas luka itu adalah bendera kecil yang berkibar atas kemauannya sendiri, seolah-olah ada tangan yang tak terlihat melambaikannya. Bendera yang berputar-putar membentuk bentuk harimau kabut, yang mengeluarkan raungan memekakkan telinga. Pemuda berwajah giok menari-nari saat dia berjuang. Dia memiliki pedang biru kecil yang bersiul di udara, meninggalkan jejak cahaya. Ketika Bai Xiaochun melihat pedang terbang, dia tersentak. Meskipun dia bisa mengendalikan pedang kayunya sendiri dengan cara yang sama, tidak mungkin untuk bahkan membandingkan tingkat keahliannya dengan pemuda-muda berwajah giok itu. Yang lebih luar biasa adalah bagaimana kedua pemuda itu tampaknya tidak menahan apapun. Niat membunuh menghilang dari mereka, dan dalam waktu singkat, banyak situasi mematikan muncul. Keduanya terluka parah, dan meskipun faktanya luka itu tidak kritis, itu masih merupakan pemandangan yang mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya Bai Xiaochun melihat para kultivator berkelahi, dan itu sangat berbeda dari bagaimana dia membayangkan para dewa akan terlihat ketika mereka bertarung. Cara mereka yang kejam dan ganas saling serang membuat hatinya berdebar ketakutan. Kultivasi abadi, bukan hanya tentang hidup selamanya. Tentang apa pertarungan dan pembunuhan ini? Apa yang terjadi jika aku akhirnya kehilangan nyawa kecil aku yang malang? Bai Xiaochun menelan ludah dengan gelisah ketika dia menyaksikan Miss Tiger, pemuda yang bermuka parut itu dengan lincah menyerang pemuda itu.
Menyeka keringat dari alisnya, Bai Xiaochun tiba-tiba menyadari bahwa dunia luar adalah tempat yang sangat berbahaya, mungkin ide yang lebih baik untuk tetap tinggal di oven di tempat yang aman. Setelah mencapai kesimpulan ini, dia mulai bergegas ketika, tiba-tiba, dia mendengar seseorang meneriakkan namanya. Bai Xiaochun, dia menoleh dan melihat penulis pemberitahuan darah, Su Baochai, bergegas ke arahnya, ekspresi ganas di wajahnya. Pedang kayu melayang di sebelahnya, berkilau dengan cahaya yang tidak biasa yang jelas melampaui tingkat pertama ki kondensasi. Saat pedang itu terbang, ia meninggalkan seberkas cahaya di belakangnya, dan mengirimkan tekanan roh yang kuat keluar. Ketika Bai Xiaochun melihat pedang kayu itu menuju ke arahnya, matanya membelalak, dan perasaan yang intens tentang krisis mematikan muncul dalam dirinya. Dia akan membunuhku, dia pikir. Seketika, dia mulai berlari ke arah yang berlawanan, berteriak, pembunuhan. Pembunuhan. Para pelayan lainnya di daerah itu semua mendengar, dan melihat dengan kaget. Tangisannya begitu keras sehingga bahkan Zhou Hong dan Zhang Yide berhenti berkelahi. Bahkan Su Baochai terkesima oleh teriakan. Dia jelas baru saja berteriak nama Bai Xiaochun dan kemudian mulai mengejarnya. Pedangnya bahkan belum menyentuh Bai Xiaochun, namun Bai Xiaochun berteriak seolah-olah dia telah ditusuk berulang kali. Su Baochai sangat membenci Bai Xiaochun sehingga gusinya gatal. Dengan wajah pucat, dia berlari mengejarnya, berteriak, "Ayo, Bai Xiaochun, kau tahu cara bertarung. Untuk apa kau melarikan diri?" Petik 2. Jika aku tahu cara bertarung, mengapa aku harus melarikan diri, tolol? Aku akan membunuhmu sejak lama. Pembunuhan, pembunuhan. Jeritan Bai Xiaochun semakin keras saat ia melarikan diri ke arah yang berlawanan seperti kelinci kecil yang gemuk. Sementara itu, di sebuah bangunan yang menjorok ke udara di puncak gunung, dua orang pria sedang memainkan permainan Go. Satu setengah baya, yang lain seorang tua. Pria parubaya itu tak lain adalah Li Qinghou. Adapun orang tua itu, dia memiliki kepala penuh rambut putih, dan kulit kemerahan. Matanya berkilau cerah, dan dia jelas bukan individu biasa. Saat ini, dia melihat ke bawah ke tempat kejadian yang bermain di bawah. Sambil terkekeh, dia berkata, "Sungguh anak yang tertarik yang kamu bawa kembali ke sekte, Qinghou. Sungguh memalukan, pemimpin sekte. Kepribadian anak itu pasti membutuhkan lebih banyak pekerjaan." Merasa sakit kepala datang, Li Qinghou menempatkan potongan gimnya ke papan tulis dan kemudian menggelengkan kepalanya. Anak-anak di oven cukup macet, namun anak ini cocok, ejek lelaki tua itu, membelai jenggotnya. Bukan tugas yang mudah, Bab 6, Mabuk Energi Spiritual. Suara jeritan Bai Xiaochun bergelombang di udara di bawah puncak ketiga, menarik perhatian banyak pelayan yang takjub. Mereka semua jelas bisa melihat Bai Xiaochun, wajan hitam di punggungnya, mengenakan beberapa lapis pakaian, berlari dengan kecepatan sangat tinggi melalui distrik pelayan. Dia tampak seperti bola bundar yang gemuk. Dari kejauhan, sulit untuk benar-benar melihat Bai Xiaochun sendiri, tetapi kamu pasti akan melihat wajan hitam, yang membuatnya tampak hampir seperti kumbang saat ia terbang. Lalu ada 8 parang daging yang tergantung di ikat pinggangnya, yang berbenturan dan berdenting saat dia melarikan diri. Pembunuhan, dia berteriak ketika dia berlari, menambah kecepatan. "Seseorang selamatkan aku tidak ingin mati." Petik 2. Su Baochai terasa panas di ekornya, wajahnya pucat, mata berbinar ganas dan hati dipenuhi kecemasan dan amarah. Mengejar Bai Xiaochun dengan cara ini menarik sedikit perhatian dari para pelayan, dan Su Baochai khawatir bahwa penjaga kehormatan akan memperhatikan. Kegugupan di hatinya terus tumbuh. Berhenti berteriak, sialan, Su Baochai mengamuk. Harap tenang, untuk apa kamu berteriak? Diam. Sambil menggertakkan giginya, dia melakukan gerakan mantra dua tangan, menyebabkan pedang kayu berkedip dengan cahaya dan kemudian menembak ke arah Bai Xiaochun yang melarikan diri. Dentang terdengar saat pedang kayu menghantam wajan hitam Bai Xiaochun. Saat suara bergema, Bai Xiaochun terus berlari seolah-olah tidak ada yang terjadi. Su Baochai menggertakkan giginya, wajan besar di punggung Bai Xiaochun menutupi hampir separuh tubuhnya, membuatnya sangat sulit untuk memukulnya. Namun, merasa bahwa dia tidak punya banyak pilihan lain, Su Baochai terus mengejar. Jadi mereka berlari melewati distrik pelayan, Bai Xiaochun memimpin, Su Baochai berlari di belakangnya. Orang ini cukup cepat, bahkan dengan wajan di punggungnya. Pikir Su Baochai, terengah-engah saat ia jatuh jauh di belakang dalam pengejaran. Basis kultivasinya berada pada tingkat kedua ki kondensasi, dan dia berlari sekeras yang dia bisa. Namun, Bai Xiaochun berlari dengan semangat kelinci yang ekornya telah diinjak. Tidak peduli apa yang dilakukan Su Baochai, dia tidak bisa mengejar ketinggalan. Yang lebih mengerikan adalah dia mulai lelah, namun belum menyentuh lawannya. Sebaliknya, Bai Xiaochun tampaknya tidak sedikit lelah sama sekali, dan juga berteriak seperti babi di rumah jagal. Segera, Bai Xiaochun melihat jalan kecil menuju ke oven, dan matanya berkilauan karena kegembiraan. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia tiba di rumah, dan sensasi itu begitu mengharukan sehingga dia hampir menangis. "Kakak Penatua, selamatkan aku." Dia menangis. Dia mencoba membunuhku. Jejak debu naik ke udara di belakangnya saat dia berlari ke arah oven dengan kecepatan sangat tinggi. Fatih besar Zhang dan yang lainnya mendengar teriakannya dan bergegas keluar, ekspresi terkejut di wajah mereka. "Kakak Penatua, selamatkan aku." Su Baochai mencoba membunuhku. Kehidupan kecilku yang malang ada di garis depan. Bai Xiaochun dengan cepat bergegas di belakang Big Fatih Zhang. Mata Big Fatih Zhang berkilau dengan cahaya ganas saat dia melihat sekeliling dengan waspada, tetapi dia tidak melihat siapapun.
Su Baochai, dia bertanya. Pada titik inilah akhirnya Su Baochai muncul, terengah-engah saat dia berlari menyusuri jalan menuju oven. Ketika Bai Xiaochun menyadari seberapa jauh di belakang Su Baochai, ekspresi bingung muncul di wajahnya. Kenapa dia berlari sangat lambat? Petik 2. Zhang Fati besar memandang Bai Xiaochun, dan kemudian kembali ke Su Baochai yang terengah-engah. Gerakan itu menyebabkan lemak di wajahnya sedikit bergetar. Su Baochai telah menghabiskan banyak upaya dalam pengejaran, sehingga ketika dia mendekati offense dan kemudian mendengar apa yang dikatakan Bai Xiaochun, dia dipenuhi dengan amarah yang begitu besar sehingga dia merasa seperti akan meledak. Dengan raungan, dia melambaikan tangan kanannya, mengirim pedang kayunya menusuk ke pohon terdekat. Ledakan bisa terdengar, dan pohon itu bergetar ketika pedang menembusnya, meninggalkan lubang menganga. Bai Xiaochun, serunya, perbedaan kita tidak bisa didamaikan. Matanya benar-benar memerah ketika dia menatap Bai Xiaochun, dan kemudian Big Fatty Zhang yang besar. Akhirnya, dia berbalik dengan marah dan mulai berjalan kembali menyusuri jalan setapak. Jantung Bai Xiaochun berdebar kencang saat dia melihat lubang di pohon. Kemudian dia melihat kembali pada Su Baochai yang marah, dan menelan ludah saat perasaan tidak enak muncul di hatinya. Big Fatty Zhang menatap sosok Su Baochai yang mundur, dan matanya berkedip-kedip dengan sinar menyeramkan. Lalu dia menepuk bahu Bai Xiaochun. Jangan khawatir, Nin Junior Brother. Su Baochai mungkin memiliki beberapa koneksi yang baik di sekte itu, tetapi jika dia berani menunjukkan wajahnya di sini lagi, kita Brother Elder akan memotong salah satu kakinya. Namun, segera setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, nadanya berubah. Meskipun, mungkin akan lebih baik jika kamu tidak meninggalkan oven, saudara junior ke-9, kamu terlihat agak kurus, aku pikir aku harus sedikit menggemukkan kamu. Lagi pula, Penatua Zhou merayakan ulang tahunnya yang dekade dalam beberapa hari. Petik 2. Bai Xiaochun menganggukkan kepalanya dengan linglung saat dia menatap lubang yang ditinggalkan pedang kayu Su Baochai di pohon. Dia kemudian mengikuti saudara penatuannya kembali ke oven. Kemudian, dia duduk di kamarnya, merenung dan merasa lebih tidak nyaman dari sebelumnya. Fakta bahwa lawannya bisa mengirim pedang kayu melalui pohon berarti jika itu menabraknya, dia pasti akan menjadi mayat sekarang. Ini tidak akan berhasil, kecuali kalau aku berencana tinggal di dalam oven selama sisa hidupku. Bagaimana jika dia menangkapku lain kali aku pergi keluar? Bai Xiaochun tidak bisa berhenti berpikir tentang penampilan berbisa yang telah dilakukan Su Baochai sebelum pergi. Aku datang ke sini untuk hidup selamanya, bukan untuk mati. Perasaan tidak aman dan cemas menyebabkan mata Bai Xiaochun perlahan-lahan tertembak oleh darah. Setelah beberapa saat berlalu, dia mengertakkan gigi. Berbuat curang, aku akan melakukannya, aku akan habis-habisan sehingga aku akan menakuti diriku sendiri, apalagi semua orang. Matanya sekarang benar-benar merah. Daripada mengatakan bahwa Bai Xiaochun adalah tipe orang yang takut mati, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa dia hanya tidak aman. Cobaan yang baru saja dilaluinya hanya berfungsi untuk membangkitkan tekadnya. Aku akan berlatih kultivasi. Aku akan menjadi lebih kuat. Napas Bai Xiaochun datang dengan celana compang camping ketika ia membuat keputusan. Dia mengeluarkan gulungan bambu seni kontrol Valet Ki Cauldron, membukanya hingga ilustrasi kedua, dan kemudian segera mulai berlatih kultivasi. Dia mungkin takut mati, tetapi dia juga gigih-gigih. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa menyalakan dupa 13 kali sepanjang tahun, meskipun ada ancaman petir. Sambil menyeringai dengan tekad yang kejam, dia mengambil posisi dalam ilustrasi kedua, dengan gigi mempertahankan pose itu. Sebelumnya, dia hanya bisa bertahan selama sekitar 10 napas waktu, tapi kali ini, dia benar-benar bertahan selama 15. Dia akhirnya merasa kesakitan, dahinya meneteskan keringat. Namun, sinar setan di matanya tidak pudar. Segera, dia bisa bertahan selama 20 napas waktu, kemudian 30. Aliran kecil yang merupakan wadah ki di tubuhnya sekarang 10% lengkap. Terengah-engah, penglihatan memudar menjadi hitam, dia akhirnya beristirahat sejenak, lalu mulai berkultivasi lagi. Malam itu berlalu dengan relatif lancar. Segera itu adalah hari berikutnya. Dan sehari setelah itu, namun satu hari lagi, akhirnya 15 hari berlalu. Selain makan dan mengunjungi kamar kecil, Bai Xiaochun tidak pernah meninggalkan kamarnya. Bagi seseorang yang baru memulai latihan kultivasi, kebosanan seperti itu biasanya sulit untuk bertahan. Namun, Bai Xiaochun bahkan tidak menyerah. Zhang Fati besar dan yang lainnya terkejut dengan latihan kultivasinya yang tiada henti. Harus dinyatakan bahwa mengolah seni kontrol Valet Ki Cauldron bukanlah tugas yang mudah. Pada prinsipnya, itu relatif sederhana. Namun, postur yang harus dipertahankan untuk mencapai berbagai tingkatan semua menyebabkan rasa sakit yang tak terbayangkan, dan karenanya membutuhkan ketekunan yang luar biasa. Biasanya, para pelayan di sekte akan menyerah setelah hanya beberapa hari mencoba mengolahnya. Karena itu, ketika Big Fatty Zhang dan yang lainnya melihat Bai Xiaochun terus mengolahnya selama lebih dari setengah bulan, mereka merasa seperti mereka mengamati orang yang sama sekali berbeda dari yang mereka temui beberapa bulan yang lalu. Pakaiannya menjadi keriput, rambutnya acak-acakan, matanya benar-benar merah. Dia tampak benar-benar basah kuyup, dan pada saat yang sama, benar-benar fokus. Terlepas dari rasa sakit yang dia rasakan, dia tidak pernah menyerah. Hal lain yang terjadi adalah dia mulai kehilangan sebagian lemak yang dia timbun. Pada saat yang sama, tekanan roh yang dipancarkannya meningkat lebih dari 50%. Dia sekarang sangat dekat dengan lingkaran besar tingkat pertama ki kondensasi. Rupanya, semua bahan berharga yang dia makan telah menumpuk di lemaknya.
Dengan berlatih kultivasi dengan cara dia, memaksa benda-benda itu terwujud sebagai bagian dari basis kultivasinya. Itu juga akhirnya membuat tubuhnya lebih keras daripada orang kebanyakan. Saudara muda ke-9, mengapa kamu tidak istirahat? Kamu telah berlatih kultivasi tanpa henti selama lebih dari setengah bulan. Fatih Zhang dan yang lainnya berusaha membujuknya untuk berhenti. Namun, ketika dia menatap mereka, mereka melihat sinar tekad di matanya yang membuat mereka terguncang. Waktu berlalu. Segera, Bai Xiaochun telah berlatih kultivasi seperti orang gila selama sebulan penuh. Zhang Fatih besar dan yang lainnya terkejut. Faktanya, Big Fatih Zhang bahkan berkata, dia tidak berkultivasi, dia bunuh diri. Pada titik ini dalam kultivasinya, Bai Xiaochun bisa memegang pose dalam ilustrasi kedua selama lebih dari 100 napas waktu. Segera, ia mencapai 150 napas waktu. Energi spiritual di dalam dirinya bukanlah aliran kecil lagi. Itu jauh, jauh lebih besar dari itu. Sebulan lagi berlalu, lemak besar Zhang dan yang lainnya gemetar ketakutan, khawatir Bai Xiaochun benar-benar bunuh diri karena bekerja terlalu keras. Bahkan ketika mereka sedang menyusun rencana untuk menyingkirkan Su Baochai, suara gemuruh besar terdengar dari pondok Bai Xiaochun. Saat suara bergema, tekanan roh dari tingkat kedua ki kondensasi meletus dari pondok, menyebar hingga puluhan meter ke segala arah. Begitu Big Fatih Zhang dan yang lainnya merasakannya, mereka mendongak dengan ekspresi kaget. Adik junior kecil telah menerobos tingkat kedua dari kondensasi ki. Dia bahkan belum mengambil bagian dari pengaturan makanan ringan offense selama lebih dari setengah tahun, dan dia sudah mencapai tingkat kedua ki condensation. Itu sangat langka. Petik 2. Butuh 1 tahun penuh untuk mencapai tingkat kedua ki kondensasi. Bahkan ketika mereka berseru kaget, sebuah tabrakan bisa terdengar ketika pintu Bai Xiaochun terbuka, dan dia meledak, tampak kelelahan dan kusut. Namun, matanya berkilau cerah. Lemak besar Zhang dan yang lainnya baru saja akan bergegas untuk mengucapkan selamat ketika Bai Xiaochun melintas di udara dan dengan gesit mendarat di pagar bambu yang mengelilingi oven. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan memiringkan kepalanya dengan bangga, memandang ke kejauhan dengan sinar yang dalam di matanya. Dia tampak seperti pahlawan yang bangga dan kesepian. Zhang Fatih besar dan yang lainnya saling bertukar pandangan kecewa. Untuk apa dia berdiri di sana? Dia terlihat sangat aneh. Petik 2. Apakah adik junior, dirasuki atau semacamnya? Hampir segera setelah mereka melihat Bai Xiaochun dan penampilannya yang aneh, mereka mendengar suaranya bergema, terdengar bangga dan bijaksana. Su Baochai adalah seorang yang sempurna yang dipilih di antara para pelayan dari Sekte Stream Roh, sangat jahat, dan terkenal di mana-mana. Basis kultivasinya bahkan di tingkat kedua ki kondensasi yang mengerikan. Namun, basis kultivasi aku juga berada di tingkat kedua ki kondensasi. Pertarungan di antara kita akan menjadi pertandingan yang seimbang. Ini mungkin akan menjadi pertarungan yang dibicarakan di semua negeri, pertempuran yang akan mengguncang seluruh sekte. Namun, harus diperangi, tidak peduli berapa banyak darah dan darah yang mengalir, tidak peduli berapa banyak tulang yang hancur dan tendon, tunggu sebentar. Tidak, pertempuran ini jauh, terlalu penting, aku harus terus berlatih kultivasi. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Bai Xiaochun melihat sekeliling sejenak, lalu menjentikkan lengan bajunya dan kembali ke kamarnya. Pintu terbanting menutup di belakangnya ketika dia memulai sesi meditasi terpencil lainnya. Lemak besar Zhang dan yang lainnya menelan ludah, dan bertukar pandang. Akhirnya, Fatih Hei ketiga berkata, jangan bilang kita memberi junior broter makanan manja. Fatih Huang kedua menggigil dan menjawab, oh, tidak, ini buruk, saudara muda mabuk energi spiritual. Dia sudah gila karena berkultivasi. Kita tidak harus memprovokasi dia sekarang. Petik 2. Bab 7, merekatkan Turtle Walk. Pada hari-hari berikutnya, Big Fatih Zhang dan yang lainnya terus mengawasi pondok jerami Bai Xiaochun. Adapun Bai Xiaochun, menerobos ke tingkat kedua ki kondensasi memberinya cukup kepercayaan diri, dan ia terus fokus pada kultivasi. Saat ini, dia berada di kamarnya, menyeka keringat dari alisnya. Dia telanjang bulat, menggertakkan giginya terhadap rasa sakit ketika dia mencoba mempertahankan postur gambar ketiga dalam gulungan bambu. Kapal kinya bukan lagi aliran yang mengalir, melainkan sebuah sungai kecil. Itu mengalir melalui tubuhnya, dan dengan setiap putaran, suara retak akan keluar dari dalam dirinya. Tubuhnya yang dulu gemuk sekarang kurus sekali lagi, dan faktanya, dia bahkan lebih kurus daripada ketika dia pertama kali tiba di oven. Namun, sepertinya ada energi yang menumpuk di tubuhnya. Saat ia terus berlatih kultivasi, daging dan otot yang menutupi tubuh kurusnya berdenyut dengan kekuatan. Bahkan, jika kamu mendengarkan dengan seksama, kamu bahkan dapat mendengar suara detak jantungnya bergema di kamarnya. Semakin banyak tekanan roh mengembun di dalam dirinya, mengisi Bai Xiaochun dengan perasaan kekuatan yang meningkat. Setelah beberapa hari berlalu, rasa sakit meningkat ke titik di mana itu terlalu banyak, dan dia harus menyerah. Dia terengah-engah, matanya benar-benar merah. Dia memiliki perasaan kuat bahwa dia tidak bisa melanjutkan dengan cara ini. Meskipun ia secara alami menyerap kekuatan spiritual langit dan bumi saat berkultivasi, aliran itu tidak bisa mengimbangi berapa banyak kekuatan yang ia buang. Selain itu, pengaturan makanan ringan offense bukan kejadian biasa, dan hanya terjadi pada kesempatan keberuntungan. Kebanyakan orang mengolah Valet Ki Cauldron Control Art dengan berlatih setiap beberapa hari sekali. Bahkan orang yang lebih berbakti hanya akan mempraktekkannya sekali sehari. Sebaliknya, Bai Xiaochun telah berlatih tanpa henti. Tidak mengherankan jika Big Fatih Zhang dan yang lainnya terkejut. Bahkan,
banyak murid sekte batin akan heran mendengar apa yang dia lakukan. Namun, setelah mencapai tingkat kultivasi ini masih membuat Bai Xiaochun merasa tidak aman dan gelisah. Bagaimanapun, dia adalah tipe orang yang lebih suka aman daripada menyesal. Akhirnya, dia mengeluarkan sebutir beras roh yang telah dia tingkatkan dan melihatnya untuk waktu yang lama sebelum menggunakan wajan biasa untuk memasaknya. Setelah energi spiritual mulai menguar dari itu, ia dengan cepat menelannya. Begitu nasi roh memasuki mulutnya, itu berubah menjadi ledakan tebal energi spiritual yang secara eksponensial lebih kuat daripada nasi roh biasa. Faktanya, kedua jenis itu bahkan tidak bisa dianggap berada pada level yang sama. Saat suara gemuruh bergema di dalam dirinya, ia mulai berlatih kultivasi. Dia langsung mengambil posisi dalam ilustrasi ketiga, dan pada saat yang sama, mulai mengatur napasnya. Setengah bulan kemudian, jauh di malam hari, sebuah getaran mengaliri Bai Xiaochun, dan dia membuka matanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pada titik yang tidak dapat ditentukan, dia telah benar-benar menerobos dari tingkat kedua ki kondensasi ke tingkat ketiga. Perkembangan ini menyebabkan dia menjadi liar dengan sukacita. Kegembiraan memenuhi matanya, dan dia mulai tertawa terbahak-bahak. Setelah memeriksa dirinya sendiri, ia menyadari bahwa bejana ki di dalam dirinya telah benar-benar berubah menjadi sungai kecil. Sungai kecil itu mengalir di sekujur tubuhnya dengan kecepatan tinggi, bergerak jauh lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan, dia bisa mengirim energi spiritual ke berbagai bagian tubuhnya, semua dengan pemikiran sederhana. Tingkat ketiga ki kondensasi, peningkatan semangat itu luar biasa. Dia bangkit, menjilat bibirnya saat memikirkan untuk menghasilkan sebutir beras roh yang ditingkatkan. Namun, pada titik inilah ia teringat sesuatu yang disebutkan oleh gulungan bambu tentang pertumbuhan meridian internal. Saat ini, ia harus membiarkan tubuhnya beradaptasi dengan meridian yang diperluas, dan untuk sementara tidak dapat terus berlatih kultivasi. Menempatkan idenya tentang nasi roh di kompor belakang, dia berjalan keluar dari kamarnya, sambil tampak sangat bangga pada dirinya sendiri. Namun, segera setelah dia menginjakkan kaki keluar pintu, dia melihat jalan kecil di luar oven, dan pohon dengan lubang di dalamnya. Meskipun sudah larut malam, pohon itu terlihat jelas di bawah sinar bulan. Ini tidak akan dilakukan, pedang kayu Su Baocai jelas luar biasa. Bahkan berada di level ketiga ki kondensasi tidak akan menjamin keselamatan aku. Sambil mengerutkan kening, dia berdiri di sana dalam pikiran sejenak sebelum mengeluarkan pedangnya sendiri yang berwarna-warni. Kemudian dia melihat kembali ke wajan di dalam kamarnya. Aku pikir aku akan merasa sedikit lebih percaya diri jika aku melakukan peningkatan semangat kedua, pikirnya. Tanpa ragu-ragu lagi, dia mengambil beberapa kayu raw offense. Setelah bersiap sepenuhnya, dia berdiri di depan wajinya yang misterius dan menyalakan api. Begitu desain pada wajan menyala, dia melemparkan pedang kayu ke dalamnya. Namun, setelah menunggu cukup lama, sepertinya tidak ada reaksi. Bai Xiaochun mengerutkan kening dan melihat desain pada kura-kura wajan, kemudian melirik ke bawah dan menyadari bahwa api sudah terbakar. Tidak ada yang tersisa selain abu dari kayu. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, dia pergi mencari kayu roh lagi. Namun, setelah membakar beberapa batch lagi, ia tidak melihat perbedaan pada pedang kayu itu. Potongan kayu bakar ini semua untuk api satu warna, pikirnya. Mungkin itu tidak cukup panas. Mungkin aku butuh panas, nyala api dua warna. Dia meninggalkan kamarnya lagi dan menemukan sepotong kayu bakar berwarna ungu, yang relatif jarang di oven. Bahkan, setelah mencari sebentar, dia hanya bisa menemukan satu potong. Setelah menyalakannya, nyala api muncul, nyala api dua warna yang jauh lebih panas dari nyala api satu warna. Hampir segera setelah nyala api dua warna menyentuh permukaan kura-kura wajan, desain kedua mulai bersinar terang. Adapun api itu sendiri, dengan cepat mulai memudar, tampaknya kekuatan nyala api sedang disedot. Segera, api dua warna telah terbakar, meninggalkan apa-apa selain abu. Namun, desain kedua kura-kura itu kini bersinar cerah. Itu berhasil, pikirnya, matanya bersinar, dia dengan cepat memasukkan pedang kayu itu kembali ke dalam, di mana cahaya perak mulai berkilau. Kali ini, itu berlangsung beberapa kali lebih lama daripada saat pertama kali dia melakukan peningkatan semangat. Cahaya mulai redup, tapi kemudian, tiba-tiba menyala dan menembak langsung ke arah Bai Xiaochun. Perubahan mendadak ini terjadi begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi. Visinya berenang dengan cahaya sebagai sensasi dingin yang tak terlukiskan menyapu dirinya. Hampir terasa seolah-olah dia dibekukan. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya, rasanya dinginnya menggigit bagian dalam tubuhnya. Wajahnya pucat, dan penglihatannya kabur. Seolah-olah ada sesuatu di dalam dirinya yang tersedot keluar dan bergabung ke dalam wajan penyu. Akhirnya, cahaya perak memudar, dan di dalam wajan itu, pedang kayu itu muncul, lebih tajam dari sebelumnya. Bahkan, sangat tajam sehingga melihatnya menyakiti mata. Meskipun masih dicat dengan mencolok, urat-urat kayu di dalamnya sudah berubah. Jika kamu mengikis cat, kamu akan menemukan bahwa cat itu tampaknya dipenuhi cahaya bintang, seolah-olah pedang telah diubah secara menyeluruh dan sepenuhnya. Pada saat yang hampir bersamaan dengan pedang kayu baru muncul, guntur berderak di udara di atas tepi selatan Sekte Stream Roh. Itu hampir seolah-olah surga bergemuruh dalam amarah, menyebabkan kejutan naik di hati para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di Sekte Stream Roh. Namun, segera setelah petir pecah, itu hilang. Saat guntur meledak, desain perak kedua muncul di pedang kayu. Setelah berkedip sebentar, desain menghilang ke cat mencolok. Namun, Bai Xiaochun bahkan tidak bisa melihat pedang itu. Dia terhuyung mundur, tatapan suram di wajahnya.
Setelah waktu yang lama berlalu, dia memulihkan ketenangannya, meskipun rasa takut masih melekat di hatinya. Apa yang menyedot dari aku? Pikirnya, dengan gugup melihat bayangannya di cermin tembaga di dinding. Setelah memeriksa dirinya sendiri sejenak, dia menggosok matanya, lalu menatap ke arah pantulannya, tampak sama terkejutnya dengan seekor ayam kayu. Di sana di cermin, dia bisa melihat bahwa di bagian paling atas dahinya ada rambut putih. Meskipun wajahnya tidak terlihat berbeda, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa rambut putihnya membuatnya terlihat setidaknya setahun lebih tua. Hidupku, gumamnya, kaget, baru saja, umurku berkurang, dia ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang mengalir. Seluruh tujuannya dalam belajar tentang kultivasi adalah untuk hidup selamanya. Sekarang, alih-alih mencapai tujuan hidup selamanya, dia malah kehilangan 1 tahun masa hidupnya, yang merupakan pukulan besar. Kacau, bagaimana aku bisa membayangkan bahwa aku, Bai Xiaochun, akan sangat berhati-hati dalam hidup, hanya untuk akhirnya mengacaukan diri aku seperti ini. Dia duduk di sana dengan linglung untuk sementara waktu sebelum akhirnya tertawa kecil. Setelah menenangkan diri, dia melihat kembali ke penyu wajan, di mana sinar aneh berangsur-angsur naik di matanya. Untuk beberapa alasan, setelah beberapa umur panjangnya dihilangkan, sekarang rasanya ada semacam hubungan antara dia dan wajan, seolah-olah dia benar-benar bisa mengendalikannya sekarang. Jantung berdebar, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk jari padanya. Penyu wajan segera berkedip, menyusut, dan terbang menuju Bai Xiaochun. Dalam sekejap mata, itu menghilang ke ujung jarinya. Dengan mata terbelalak karena terkejut, Bai Xiaochun melompat berdiri dan mundur beberapa langkah. Dia menatap jarinya, dan kemudian kembali ke tungku kosong. Ini, dia mengarahkan jarinya ke tanah, dan sinar cahaya hitam melintas, dan bunyi dentang terdengar saat wajan muncul sekali lagi. Setelah bereksperimen beberapa kali lagi, ekspresinya berkedip-kedip dari muram, senang, sedih. Akhirnya, dia menghela nafas. Yah, aku bisa menyedot benda ini ke dalam tubuhku, tapi harga yang harus kubayar adalah 1 tahun umur panjang. Kenapa masih nampaknya aku mengacaukan diriku? Petik 2. Keesokan harinya pada siang hari, Bai Xiaochun berusaha mencari cara untuk mendapatkan kembali umur panjang yang telah dihisap darinya. Dia sedang melakukan penelitian ketika, tiba-tiba, dia mendongak. Dia baru saja merasakan bahwa ada 8 orang yang menuju pintu masuk offense. Itu adalah sesuatu yang dia tidak akan pernah bisa mendeteksi ketika hanya di level pertama Qi kondensasi. Namun, sekarang dia berada di tingkat ketiga, dia langsung bisa merasakan bahwa salah satu dari 8 orang itu tidak lain adalah Su Baochai. Hampir di saat yang bersamaan, suara Su Baochai tiba-tiba terdengar, dipenuhi amarah dan kebencian. Bai Xiaochun, kamu memiliki saudara penatua untuk melindungi kamu, tetapi aku juga. Hari ini, permusuhan antara kami berdua akan berakhir secara permanen. Petik 2.